faktornya gue kelompokin dalam 6. Pertama, penggiat tanaman hias atau penggiat objeknya. Orang yang memang suka tanaman hias, ya koleksi aja dia tanaman hias, gak peduli harganya di berapa. Orang yang memang dari dulu suka bersepeda, ya beli aja sepeda zaman dulu, biasa aja dia, tetap memang biasa, nggak ada masalah dalam hidupnya nih. Tapi ini juga ikut andil. Yang kedua adalah analis. Penggiat sama yang tadi bisa jadi analis karena dia udah tahu banget, karena memang kerjaannya kayak gitu. Mulailah dia misalnya sama media bekerja sama, atau media memang cari tahu kan. Yang ketiga nih, media berarti ya. Media sama analis itu mulai oh ini bagus segala macam, oh ini jenisnya gini, carinya yang ada coraknya. Kalau tulip ya, kalau ngomong tulip, carinya yang ada coraknya segala macam. Contohnya pebisnis yang memang nyari keuntungan. Dia sebenarnya nggak tahu tanaman hias itu apa, dia sebenarnya sepeda itu nggak tahu apa, cuma nyari keuntungan aja lah istilahnya. Nah ini modalnya yang gede masuk, sehingga dia mengkoleksi, dijual antar. Misalnya sebenarnya cuma ada 5 pihak aja, 5 pihak pebisnis itu atau pebisnis dan penggiat yang putar-putaran harga itu dari dijual di A ke B jual 1.000, B ke C jual 2.000, C ke D 3.000, D ke E itu 5.000 gitu misalnya. Jadi di sini udah kelihatan harga dari naik dari 1.000 ke 5.000. Nah, sehingga kegambar lingkungannya bahwa wow, menjanjikan banget ya kalau ikut investasi ini. Yang selanjutnya dalam skema bubble bisa kadang itu bisa muncul pemerintah ikut andil. Karena biasanya pemerintah kalau ngelihat oh ini ada hal yang di luar kewajaran, itu biasanya pemerintah bikin yang namanya regulasi. Regulasi itu bisa jadi berdampak positif dan negatif terhadap si bubble itu. Tapi yang jelas biasanya regulator atau pemerintah itu ikut andil akan hal itu. Yang selanjutnya, aktor yang terakhir adalah masyarakat yang ikut-ikutan. Jangan bilang kalau masyarakat yang ikut-ikutan ini adalah korban. Enggak. Ini aktor juga. Ini juga yang mendukung bubble itu. Sebenarnya kan kayak gini. Kalau istilah yang namanya korban, kalian didatengin dengan telepon, "Mbak, kalian menang hadiah undian berapa?" Itu namanya kan korban kan, didatengin kan. Ini enggak, masyarakat yang ikut-ikutan yang kayak tadi, yang dia ke kantor sebenarnya biasa aja, makan enak, santai hidupnya, tiba-tiba panik gara-gara, wih apa nih ya, kok mahal banget ya, ini apa ya, ya udah ikutan kalau beli sekarang itu dijual jadi naik, ikutan panik. Dan ketika harga udah di atas, ternyata dia belinya di atas dan nggak ada yang mau beli lagi di atasnya, selesai. Dan kita nggak pernah tahu orang-orang yang ikutan ini belinya pakai daya belinya, cashnya dia langsung daya belinya, atau dengan hutang. Kita nggak pernah tahu. Permasalahan babar yang terjadi adalah ketika daya beli sebenarnya nggak mampu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan masyarakat satu negara atau di dunia mungkin daya belinya cuma segini nih. Tapi karena bubble harga si barang jadi segini. Sisanya ditutupin pakai apa? Dengan skema yang nggak jelas. Ada yang jual rumahnya, ada yang bakal pakai utang segala macam. Jadi karena dia nggak mampu lagi nutupin, akhirnya harga akan balik ke sini karena orang udah panik. Jadi kurang lebih skema lucunya gini nih. Pertama, kumpulkan barang di harga 0. Karena sebenarnya barang itu nggak ada yang peduli sebenarnya awalnya. Sebanyak mungkin kita kumpulin sehingga kita bisa menggerakkan harga nanti. Biasanya ini penggiat sama pebisnis lah. Kalau penggiat ya memang ya dia suka aja gitu, jadi ya memang koleksi ya nggak apa-apa gitu. Yang kedua, panggil pakar barang. Ya penggiat tadi bisa jadi pakar dong, atau bisa dibilang analis lah, menjelaskan gimana barang ini menarik di mata masyarakat, berbicaranya di depan media. Nah sebenarnya media tujuannya ya
Ya karena dia kan pengen cari info aja lah, pengen cari berita gitu ya. Dia ngebahas tentang yang fenomena ini. Si analis tuh mulai ngomong, oh ini bagus segala macam, merupakan sarana investasi, bla 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 bla. Terus selanjutnya putar harga antar pebisnis. Pebisnis tadi itu mulai muterin harga dari 5 pihak, misalnya bisa dibilang A, B, C, D, E. Pihak A, B, C, D, E. A jual ke B 1000, B jual C itu 2000, C jual ke D 3000, D jual ke E itu 4000 gitu misalnya. Udah kegambar, oh iya bener ya kata si pakar tadi, harganya naik dari 1000 ke 4000. Oke. Nah, setelah itu pemerintah biasanya ikut andil membuat peraturan ini, bilang kok ini harganya naik terus. Ya udah diatur lah sesuai dengan sistem trading. Dan selanjutnya media terus ngangkat. Nah masyarakat awalnya yang tadi nggak tahu apa-apa, maksudnya yang hidupnya santai aja, ya itu tiba-tiba panik gitu, kayak takut kalau nggak ikutan itu nggak asik kayak. Jadi mulailah gadein harta, beli barang itu dengan harganya nanti naik jadi 4.000, mungkin jadi 10.000 gitu harapannya. Padahal nggak ngerti ini sebenarnya barang apa sih. Banyak banget yang tiba-tiba, yang contoh gelombang cinta yang halamannya sempit tiba-tiba isinya gelombang cinta semua, atau isinya tulip semua, mungkin cuman gara-gara nanti bakal naik harganya. Pas harga naik dan dibeli masyarakat, berarti tadi udah di harga naik nih, masyarakat mulai masuk, pebisnis mulai untung dong. Yang ini keluar semua dia tuh, keluar barang pindah ke masyarakat. Sekarang masyarakat temunya dan masyarakat bingung, ini jual kemana, siapa yang mau beli sih gitu kan. Akhirnya dijual lah asal-asalan ke masyarakat, karena masyarakat tadi jualnya pakai gadein harta, pakai utang lah bisa dibilang, sehingga harus dilunasin kan utangnya. Jadi dia udah asalkan apa nih barang nggak masuk akal, anjir parah. Udah sehingga harganya sampai nyentuh tanah yang awalnya harganya 500 gitu, bahkan bisa jatuh di bawah 500 karena orang pada panik. Nah di sini penggiat tanaman hias atau yang memang hobi di awalnya itu nggak ngerasa rugi, karena memang ya kegiatannya kayak gitu, emang doyan aja kayak gitu. Nggak ada masalah sebenarnya mau harganya naik kemanapun, karena dia memang suka aja, passion gitu. Yang perlu gue bilang di sini adalah kalian harus tahu poinnya dari semua cerita ini. Sesuatu nilai di masa depan yang ditarik menjadi saat ini akan menjadi cost, beban atau biaya, sehingga berubah menjadi risiko. Contoh tadi, tulip itu belum tumbuh, udah ditarik, diperdagangin di masa sekarang, walaupun namanya jadi future contract. Sesuatu yang ditarik belum ada barangnya akan menjadi cost. Fenomena bubble itu terjadi karena didominasi menurut gue oleh 3 faktor. Yang pertama, harga sudah tidak mencerminkan value. Harga sama value beda. Harga adalah apa yang kita transaksikan. Value adalah nilai dari barang tersebut. Kayak contoh tulip. Tulip sebenarnya mungkin nggak harus harganya 5.000 gulden atau 5.000 florin. Mungkin dia harganya di 100-an lah, 100 gulden. Karena bunga biasa gitu maksudnya. Nah, jadi harga dan value berbeda. Ketika harga sudah tidak mencerminkan value, itu indikasi pertama bubble. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat atau pelaku ekonomi mentransaksikan harga tersebut. Caranya bagaimana? Kalau seandainya tadi harga sudah tidak mencerminkan value, tapi mereka masih mentransaksikan beli dengan secara natural atau dengan cash. Natural lah, dengan kemampuan
daya belinya memang segitu dan masih bisa dibeli, itu nggak akan masalah, tidak akan terjadi resiko. Paham? Jadi ya duit cash memang ada duitnya, ya udah beli barang yang mahal walaupun nggak sesuai dengan value-nya, ya udah nggak apa-apa, tidak akan terjadi resiko. Tapi ketika masyarakat secara keseluruhan itu sepakat untuk membeli hal ini, yang fenomena bubble ini, dengan margin, leverage, utang, itu yang berbahaya. Karena sebenarnya harga sudah di sini tapi dikejar. Dia beranggapan bahwa kalau nggak pakai utang nggak bisa nih beli ini gitu. Dikejar terus, maka ketika harga sudah tidak bergerak naik lagi, maka di situ pelaku masyarakat akan bingung. Karena kenapa? Mereka masih punya barang dan ada hal yang harus dibayar, yaitu utang. Tadi dia beli pakai utang, nah sekarang harganya nggak naik lagi, dan dia harus bayar utang, dia harus lunasin utangnya. Dia akan bagaimanapun caranya harus menjadi cash barang tersebut. Otomatis berapapun orang mau beli, di harga berapapun akan dijual. Tep turunlah harganya sampai pada titik tertentu. Jadi itu ada dua komponen. Yang ketiga adalah ketika masa depan sudah ditarik menjadi masa ini, masa kini, itu akan berubah menjadi cost, biaya, dan risiko. Karena yang seharusnya kita peroleh di masa depan, kita berusaha banget bagaimanapun caranya supaya kita punya sekarang. Dalam hal normal sebenarnya orang sering pakai utang, orang sering pakai leverage, orang sering pakai margin untuk membeli suatu hal, untuk memperoleh suatu hal. Ada risiko lah yang dipertaruhkan, dan itu normal, itu keadaan yang normal. Contohnya misalnya ya, kalian memiliki gaji sebesar 5 juta misalnya, terus harga rumah itu 500 juta misalnya. Maka kalau kalian sisihin setengah dari gaji kalian, 2.500.000, itu kurang lebih akan terkumpul untuk membeli 500 juta itu di 16 tahun ke depan. Kalau kalian ngumpulin nih 2.500.000 per bulan, 2.500.000, itu 16 tahun baru punya rumahnya. Tapi kan kalian buru-buru pengen punya rumah di masa sekarang. Tarik tuh nilai 500 juta tadi di saat ini. Nah, itu maka akan muncul resiko biaya, karena yang harusnya kalian dapat 16 tahun mendatang kalian udah punya sekarang. Sisanya kalian akan nyicil. 2 juta sama yang dikeluarin itu adalah 2.500.000. Cuman bedanya adalah kalau yang awal ngumpulin nabung 2.500.000, 2.500.000 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ada masalah, dan buat kalian tuh nggak perlu deh dulu nabung 2.500.000 buat pengobatan dulu misalnya kalau ada masalah, ada permasalahan. Ya nggak masalah, karena nggak ada kewajiban, nggak ada biaya pasti nggak ada, karena itu sukarela aja kalian ngumpulin sampai 16 tahun ke depan. Permasalahannya gimana? Ya nanti kan konsekuensinya tinggal nggak jadi 16 tahun karena kalian nggak nabung di bulan tertentu, jadi mungkin jadi 17 tahun mungkin. Tetapi kalau kalian menggunakan utang tadi, setelah kalian punya rumahnya sekarang, kedepannya tuh kalian wajib ngeluarin 2.500.000 apapun yang terjadi. Bank nggak mau tahu kalau kalian intinya harus bayar 2.500.000 per bulan. Nggak bisa tuh diundur-undur lah, nggak bisa. Oh nanti bulan depan aja, itu paling dipanggil debt collector jadinya. Jadi itu perbedaannya, ada resikonya. Nah, nggak ada masalah
Bukan berarti di sini gue ngomong ngutang nggak boleh, gue juga punya utang gitu, sama utang rumah juga, cicilan rumah itu ada dan nggak masalah. Permasalahannya adalah ketika kalian ngutang kayak tadi ya, yang awal nih, ngutang tadi dengan harga yang tidak sesuai dengan value. Misalnya angka 500 juta tadi, sebenarnya harga rumah itu value dari rumah itu cuma 250 juta. Oke? Berarti kalian sebenarnya membiayai hutang yang mana spreadnya antara harga dan value itu jauh sekali. Berarti ketika nanti kalian sebenarnya mau ngelunasin utangnya, jual di 500 juta, itu orang nggak mau beli karena value-nya sebenarnya harga 250 juta. Jadi kita contoh nih, kita contoh yang lebih kecil ya. Kita ngutang harga rumah misalnya nih ya 100 juta. Harga rumah 100 juta. Tapi value-nya 100 juta. Itu akan lebih tenang. Karena kenapa? Udah sama harga dan value. Harga dan value udah sama. Besok kalau value-nya naik jadi anggaplah 120 juta atau anggaplah naik jadi 150 juta, otomatis harga akan ngikut 150 juta juga. Nah, di sana ketika kalian ngutangnya cuma 100 dan bisa jual 150 juta, ya udah cuan lah. Maksudnya udah ada return yang bisa dapat lah, walaupun itu dalam hutang. Dibandingkan kita ngutang rumah dengan harga 1 miliar, padahal value-nya itu hanya 800 juta. Ketika value-nya naik menjadi 1 miliar, dari 800 ke 1 miliar value-nya ya, 1 miliar, itu baru hanya mendekati harga kalian, sama harga dan value sama. Jadi walaupun value-nya udah naik, tapi pada masa itu ya harganya nggak kemana-mana. Padahal mungkin pada satu periode tertentu kita butuh dana untuk menjual rumah itu untuk bayar hutang, tapi nggak ada yang milih. Orang pasarannya atau value-nya pada saat itu adalah 800 juta gitu loh. Jadi akan lebih beresiko. Makanya gue bingung kalau banyak banget orang yang bilang ya udahlah beli tanah aja, tanah nggak pernah turun harganya. Iya benar, dan tanah itu selalu ada value-nya. Tapi faktanya adalah karena harga yang naik terlalu kencang, sekarang contohnya di BSD atau segala macam, itu harga rumah itu 2 miliar, 4 miliar, yang mana daya beli masyarakat sebenarnya di bawah 1 miliar, itu agak susah untuk dijual. Mereka yang punya rumah dengan harga 2 miliar, ketika butuh duit cepat, itu akan nunggu lama sampai daya beli masyarakat naik dulu, baru bisa mampu beli 2 miliar, baru mereka tuh mulai laku lagi. Dan ketika mereka yang punya 2 miliar ini dulu belinya dengan utang, itu akan jadi bermasalah. Tapi ketika mereka nggak beli dengan utang, itu dengan cash keras gitu misalnya, ya mereka santai aja, nanti aja tunggu beli. Jadi sebenarnya ada periode di mana kalian punya harga kemahalan tapi value-nya di bawah, tapi kalian nggak beli pakai utang, kalian tinggal nunggu aja, nanti dia ngikut gitu. Kalau memang ini valuable investment ya, bukan yang sekedar tulip yang nggak jelas gitu misalnya, atau sepeda gitu. Kalau valuable investment itu dia akan ngejar harga sama value akhirnya sama, dan kalian bisa take profit di sana. Tapi kalau kalian belinya udah pakai utang, padahal value-nya udah beranjak naik nih, udah mendekati harga kalian, tapi kalian buru-buru, kalian panik, dan kalian harus jual untuk nutupin utang itu. Jadi berapapun kalian jual, akhirnya turun lagi harganya, harga yang mendekati value. Jadi ini sebenarnya siapa yang mendekati aja sebenarnya, siapa yang mencapai titik equilibrium aja gitu sih. Maka dari itu cuplikan dari film Wall Street itu bilang, ketika kalian tidak mengetahui apa yang kalian lakukan, itu akan menjadi risiko yang cukup besar. Apalagi kalian melakukannya
memang dengan resiko, dengan utang, dengan margin, dengan leverage, itu akan menjadi sangat-sangat beresiko. Mengutang bukan berarti tidak boleh, tapi ketika kalian mengutang untuk hal yang tidak kalian ketahui, apakah itu benar-benar value-nya segitu, apakah itu harganya sudah benar, apakah itu barang kalian mengerti seluk-beluknya. Ketika kalian ngutang nggak tahu itu apa, itu akan menjadi sangat berbahaya. Siapapun bisa terjebak dalam skema investasi bubble, karena bubble biasanya, fenomena bubble itu adalah fenomena yang sistemik, nggak cuma terjadi di kelurahan, kecamatan itu, tapi udah satu negara. Jadi kalau kalian misalnya ikut suatu fenomena bubble, usahakan nggak usah pakai yang namanya utang. Jadi kalau memang nggak sanggup beli, nggak usah ikut-ikutan. Kalau memang nggak tahu, nggak usah gitu. Bukan berarti kalian rugi, bukan berarti kalian ketinggalan, bukan berarti kalian nggak asik, dan bukan berarti tiba-tiba kalian nggak jadi kaya dengan cara itu gitu. Jadi ya santai aja, ikutin kegiatan sehari-hari kalian aja, nggak usah tiba-tiba sok peduli sama tulip, sok peduli sama sepeda sekarang, nggak usah sok peduli sama tanaman hias gelombang cinta mungkin di zaman dulu. Santai aja, ikutin aja passion kalian, nggak usah ikut-ikut lah pokoknya intinya. Segitu aja sih, sekian dari video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya, bye.